semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan saya Tifa Nakia dengan MPM 2511021085. Saya Naila Nabila dengan MPM 2511021083. Dan saya Salsabil Suci Ramadhani dengan NPM 2511021080. Ini merupakan video penjabaran mengenai wawancara kami dengan salah satu kelompok kewirausahaan Expo FEB 2025. Nama saya Krishna Darmawan bersama rekan saya Hanif Syagaria. Di sini kami itu pemilik dari usaha Balance Bike. Kalau boleh tahu, bisa jelasin sedikit apa itu Balance Bike? Oke, jadi Balance Bike itu adalah cookies yang terbuat dari daun kelor. Gitu. Kenapa kakak pilih produk itu? Apa kelebihannya? Oke, jadi latar belakang kami membuat produk ini itu karena ada satu permasalahan, yakni tingginya angka stunting pada ibu hamil yang mencapai sekitar 40%. Jadi 40% ibu hamil itu mengalami stunting. Sedangkan cara untuk mengatasinya itu adalah zat besi. Zat besi itu dapat ditemukan di daun kelor. Makanya itu kami menciptakan ini, cookies daun kelor, seperti itu. Kalau boleh tahu, target selanjutnya setelah dari kewirausahaan di Unila ini, apakah ada mau buka stand di suatu tempat atau buka online shop gitu? Kalau produk kami ini kan dikhususkan untuk ibu hamil ya. Jadi untuk selanjutnya kami itu berencana untuk bekerjasama sama apotik. Jadi kami menyebarkan produk kami ke apotik untuk dibeli sama ibu hamil, seperti itu. Kalau misalnya ada rencana buat masuk ke apotik, udah ada target apotik yang mau dimasukin apa belum? Sama kalau misalnya kita mau masukin di apotik itu harganya kira-kira bakalan berbeda apa ya Kak? Kalau untuk itu kami baru menjalankan riset sih untuk apotik-apotiknya. Nah, untuk rencana dari kami, untuk harganya itu tetap di 35.000 ya. Tapi kami mengurangi penerimaan dari kaminya. Jadi 35.000 itu 5.000-nya untuk keuntungan mitra kami. Jadi kami menerima revenue bersihnya 30.000. Baik, saya akan menjabarkan hasil dari wawancara yang telah kami lakukan. Berdasarkan hasil wawancara, usaha ini melakukan produksi sebanyak 10 jar setiap satu kali proses produksi dengan berat bersih sebanyak 225 gram per jar. Produksi dilakukan secara rutin setiap 2 minggu sekali atau sekitar 2 kali dalam 1 bulan. Produk yang dihasilkan memiliki masa simpan hingga 5 bulan pada suhu ruang, sehingga relatif tahan lama dan tidak memerlukan penyimpanan khusus. Tapi di sisi lain, HPP sebesar 13.408 per jar telah mencakup seluruh biaya produksi, terutama bahan baku, gas, air, dan biaya operasional lainnya. Selain biaya variabel tersebut, usaha juga memiliki biaya tetap, berupa peralatan produksi yang digunakan dalam kegiatan usaha. Usaha ini telah berjalan selama sekitar 1,5 bulan dan telah melakukan 2 kali proses produksi. Dengan kapasitas produksi yang masih terbatas, usaha berada pada tahap awal pengembangan, sehingga masih memiliki peluang untuk meningkatkan volume produksi dan memperluas pemasaran guna meningkatkan keuntungan di masa mendatang. Target selanjutnya, setelah Expo ini, kelompok ini berencana untuk mendistribusikan produknya ke beberapa apotik. Selanjutnya, kami akan memberikan saran kepada kelompok kewirausahaan Balance Bite. Saat melakukan ekspor produk Balance Bite, menurut kami, kelompok kewirausahaan Balance Bite kurang tepat dalam menentukan target pasar. Karena ekspor pertama dilakukan di lingkungan kampus, sedangkan produk yang mereka produksi ditargetkan untuk ibu hamil untuk mencegah stunting pada anak. Jadi, produk yang mereka produksi kurang cocok untuk dipasarkan di lingkungan kampus. Sehingga langkah mereka selanjutnya melakukan observasi di target market, yaitu apotik. Namun, saran kami lebih baik Balance Bite dipasarkan di lingkungan kesehatan lainnya selain apotik, seperti bekerja sama dengan posyandu, klinik persalinan, dan rumah sakit ibu dan anak. Karena target marketnya sesuai dengan konsep yang mereka tuju, yaitu mencegah stunting pada ibu hamil di calon bayinya. Selanjutnya, kesimpulan dari kelompok kami. Berdasarkan hasil observasi, Balance Bite memiliki peluang yang cukup baik untuk berkembang karena produknya bermanfaat dan memiliki masa simpan yang cukup lama. Namun, usaha ini masih berada pada tahap awal, sehingga masih perlu meningkatkan produksi dan memperluas pemasaran. Selain itu, kami melihat bahwa pemilihan tempat pemasaran pada Expo pertama kurang sesuai dengan target konsumen yang dituju. Oleh karena itu, kedepannya diperlukan strategi pemasaran yang lebih tepat agar produk dapat menjangkau konsumen yang benar-benar membutuhkan dan penjualan meningkat. Terima kasih.